yudhibullahu bil kibra wal faqra wal fakhr. Beliau mengatakan Sayyid Muhammad, sedekah itu menambah umur. Sebab sedekah maka akan bertambah umur kita. Dan dengan sebab sedekah juga Allah Ta'ala akan memperbaiki akhlak kita. Allah akan hilangkan dari diri kita akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang hina, perbuatan hina, perbuatan buruk. Dengan sebab keberkahan sedekah Allah akan bersihkan dari diri kita. Wa yahfadhu bihal 'abda min al-faqri, dan dengan sedekah juga Allah Ta'ala akan menjaga orang tersebut dari kefakiran. Jadi sedekah itu tidak membuat fakir, bahkan sedekah menjaga seseorang dari terkena fakir. Ini iman. Iman itu memang tasdiqun, takdzibun bil mendustakan apa yang nampak dan meyakini apa yang tidak nampak. Ini perkara iman. Dalam ayat Allah SWT berfirman, "Yaqulullahu ridha wa yuhibbus sadaqat." Allah Ta'ala membuat mengalahkan, Allah Ta'ala menghancurkan riba dan akan membuat sedekah itu bertambah. Sedekah itu membuat harta bertambah. Kalau secara logika kita, yang namanya riba justru nambah betul. Kita memberi riba, utangin sama orang, kalau dia nggak bisa bayar, dia kena denda, dia harus bayar sekian bunganya. Nambah nggak kira-kira begitu? Secara akal kita, kalau kita berbuat riba, pasti kita akan cepat kaya. Nggak perlu buat usaha apa-apa, usaha ngutangin orang aja. Saya mau ngutang sama saya ini, punya modal sekian, yang mau ngutang silakan sih, tapi ada bunganya. Secara akal pikiran kita pasti cepat kaya orang. Kenapa uangnya bisa bertambah berbunga? Tadi firman Allah Ta'ala yang fakul riba memusnahkan, mengalahkan. Ini sedekah. Dan Allah Ta'ala akan mengembangkan sedekah, akan menjadikan orang yang bersedekah ini bertambah hartanya. Ini kalau dipikir lagi nggak masuk lagi. Sedekah itu keluaran duit tanpa ada balasan. Ngasih uang tidak dapat apa-apa, ini masyarakat. Secara pikiran manusia, sedekah pasti mengeluarkan duit. Orang yang sering sedekah miskin pula, karena dia selalu memberikan uangnya secara cuma-cuma kepada orang lain. Tadi Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala akan membuat sedekah ini, membuat harta yang menjadi bertambah. Nah, ini iman. Harus kita yakini, harus kita dustakan pemikiran kita yang mengatakan riba membuat kaya. Harus kita yakini, harus kita yakinkan dalam hati kita sedekah membuat kita kaya. Kalau nggak yakin, berarti imannya dipertanyakan. Ini firman Allah Ta'ala. Dari sahabat Umar bin Auf radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya seorang muslim, sedekahnya seorang muslim tazidu fil umri, akan menambahkan umur dan akan mencegah dari su'ul khatimah, mati yang buruk, dan akan menghilangkan darinya sifat sombong, menghilangkan dari fakir, dan menghilangkan darinya sifat bangga-bangga diri. Sedekahnya seorang muslim, sabda Nabi. Jadi syarat sedekah ini diterima sama Allah Ta'ala, orangnya harus muslim. Kalau dia belum muslim, maaf. Kalau walaupun dia sedekahnya banyak sekali, Cino misalnya, dia sedekah bangun apa gitu, bangun pesantren atau bangun apa, itu kalau tidak dilandasi dan keimanan, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Maka dikatakan inna shadaqatal muslim, sedekahnya orang muslim. Artinya apa itu? Berharganya iman, berharganya iman dalam hati, berharganya atau pentingnya iman dalam hati, sehingga amal sedikit kalau keluar dari orang muslim maka dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang besar. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, sekecil-kecil
seberapa kuat imannya. Maka yang membeda antara salatnya orang yang 2 rakaat disertai dengan keimanan yang sempurna dengan orang yang salatnya 8 rakaat 10 rakaat itu tidak ada iman. Nah, atau artinya lalai, tidak yakin dengan apa yang dia kerjakan, berbeda. Pengaruh yang dia dapatkan beda. Kenapa? Karena yang membuat sesuatu ini bernilai di sisi Allah Ta'ala adalah iman yang ada dalam hati. Inna shadaqatal muslimi, sesungguhnya sedekahnya orang yang muslim, tazidu fil umur, menambahkan umur. Maksudnya apa nambah umur? Umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama disarbai Nawawi katakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah ila akhir. Bahwasanya kita ini semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya, rezekinya, baik atau buruknya saat kita masih dalam perut. Kapan kita lahir dan kapan kita akan meninggal dunia itu sudah dicatat sebenarnya. Jadi tidak bisa bertambah. Likulli ummatin ajal, bagi setiap umat ada waktunya yang sudah ditentukan. Ajal itu artinya waktu yang telah ditentukan. Maksudnya menambahkan umur dalam hadis ini, artinya sedekah itu menambahkan umur adalah umur dia menjadi waktu. Bi'ayyi wafaqo lil a'mal as-salihah fama ya'malu fi sanawatin qalilah min al-khair ma ya'malu ghairuhu fi sanawatin katsirah. Sedekah akan membuat umur kita bertambah. Artinya orang yang sering sedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umur dia, usia dia menjadi barokah. Sehingga walaupun hidupnya sebentar, tapi dikenang orang lama. Dikenang orang lama. Orang itu orang yang meninggal dunia, tapi ada yang orang yang sudah meninggal, tapi kebaikannya masih hidup di tengah-tengah kita. Ini berarti orang yang barokah umurnya. Meninggal orangnya, tapi kebaikannya masih diingat, kebaikannya masih ditiru oleh orang lain. Ini berarti orang yang barokah umurnya. Hanya jasadnya saja yang meninggal, hanya jasadnya saja yang meninggal. Begitu apa yang sering bersedekah, Allah akan jadikan hidup dia menjadi bernilai, sehingga umur dia yang sebentar dia bisa mengerjakan amal yang banyak. Umurnya sebentar, tapi bisa mengerjakan amal yang banyak. Seakan-akan amal dia itu melebihi umurnya. Seperti ada salah satu ulama namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini umurnya cuma 40 tahun. Tapi karangan kitabnya itu kalau kita hitungkan dan umurnya, kayak umurnya nggak cukup. Umurnya nggak cukup. Saking banyaknya karangannya. Satu kitabnya saja, satu kitabnya yang masyhur, Madzhab Syafi'i, fikih Syafi'i, namanya kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' itu 17 jilid, panjangnya 1 meter. Kitabnya itu satu kitab karangan beliau, sedangkan karangan beliau itu banyak sekali, dari baik fan fikihnya, fan hadisnya, kemudian fan syarah hadisnya, kemudian dan lain-lain. Jadi umurnya itu kalau ditotalkan dengan hasil karyanya nggak cukup umurnya. Kalau dipikir nggak cukup umur segini bisa tulis sekian banyak kitab. Begitulah orang yang umurnya barokah. Amalnya itu banyak, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, padahal umurnya singkat. Ini tandanya umur dia barokah. Dia bisa mengerjakan amal yang banyak dalam waktu yang singkat. Watan naumi tatasuk, dan orang yang sering bersedekah, maka Allah Ta'ala akan melindungi dia dari seluruh fakir. Jadi orang ini akan Allah Ta'ala jaga dari mati yang buruk. Dalam keadaan yang buruk, dalam amal yang buruk, Allah Ta'ala akan jaga bagi orang-orang yang sering bersedekah. Ini keistimewaan daripada bersedekah. Wa yudhibu bihal kibar, dan dengan sedekah Allah Ta'ala akan menghilangkan dari hatinya
besar. Wal faqra, dan dengan keberkahan bersedekah juga Allah Ta'ala akan melindungi orang ini daripada fakir. Jadi dia tidak bakalan fakir. Bahkan orang yang bersedekah bukan hanya dia yang tidak fakir, anak keturunannya pun tidak bakalan fakir. Ini sudah terbukti dan betul. Dan orang tuanya sering bersedekah, dilihat keturunannya. Pasti jadi orang mulia. Kalau nggak jadi orang kaya, orang yang alim. Mesti. Dengan beramal sedekah. Allah Ta'ala akan jaga dia dari fakir. Baik fakir harta, fakir ilmu. Baik pada diri dia maupun pada keturunan dia. Wal fasra, dan Allah Ta'ala akan lindungi dia. Allah Ta'ala akan hilangkan dari dirinya sifat bangga. Sifat suka berbangga-bangga, suka membanggakan diri. Wassadaqatu tazidu fil mali wa tubari'uhu wa tadfa'u anhu musyiat. Qala Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ana maksud sedekah fil mali. Kemudian selanjutnya, sedekah itu menambahkan harta dan memberikan keberkahan dalamnya dan menghilangkan daripada harta tersebut keburukan-keburukan. Sabda Nabi Muhammad SAW, mana maksud sedekah itu mali. Sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit. Jadi kalau matematika agama berkurang 1 tambah 10. Kalau matematika kita berkurang 1, 10 kurang 1 jadi 9. Betul kan? 10 kurang 1 jadi 9. Tapi kalau matematika agama nggak boleh kayak gitu pemikiran kita. 10 kurang 1 jadinya berapa? Jadinya berapa? Berapa 10 kan? 10 kurang 1 jadi 19 ya? Jadi 19. Jadi paling sedikit. 10 kurang 1 jadi 10. 10 kurang 1 jadi 19. Dan Allah SWT berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Dalam Al-Quran bahkan dijelaskan perumpamaan orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah 1000, maka seperti ada 1 biji yang dia tanam. Kemudian dari biji tersebut ambatat sab'a sanabil, daripada biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian dari 7 tangkai tersebut ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap tangkai tersebut ada 100 biji. Ada 100 biji. Jadi 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian dari setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Berarti 1 biji dia tanam menghasilkan 700 biji. 700 kali lipat. 1 rupiah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala, ikhlaskan Allah Ta'ala, maka balasannya sampai 700 kali lipat. Coba, dicoba. Duit pas-pasan, duit terakhir misalnya, tinggal sedikit, keperluan banyak. Duit ini kalau untuk menutupi keperluan nggak bakalan tertutupi, saking banyaknya keperluan. Sudah sedekahkan, coba disedekahkan. Insya Allah Ta'ala, yang tadinya sedikit nggak cukup untuk menutupi kebutuhan dia dan keperluan dia, dan keberkahan sedekah, Allah Ta'ala akan balas 700 kali, melebihi daripada keperluan dia. Mana kosong sedekah dan iman? Hadis Nabi SAW harus kita yakini 100%. Aku yakin dalam hati kita, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan bal yazdad, bahkan akan bertambah harta tersebut. Ini pemikiran kita yang harus kita betulkan. Sedekah tidak mengurangi, sehingga
surati majburun bil barakatil khafiyah wa hadha mutrabun bil hiss wal 'adah aw annahu wa inna qasat suratuhu lakin thawabuhu al-ma'luhu fil akhir jabir min nafsi. Ternyata ada dua penafsiran maksud tidak mengurangi ya. Karena nggak bisa juga kita mentah-mentah percaya. Mana bisa percaya ada yang tadinya 100 dikurangi 10.000 ya jelas 90.000, mau kayak mana pun caranya tetap kurang ya. Nggak bisa kita membohongi pikiran kita itu ya. 100.000 kali 10.000 pasti 90, pasti berkurang. Keperluan saya 120, saya sedekahkan 10, jadi kurang 30 kan ya. Maka maksud tidak mengurangi di sini apa? An-nana sahas wa fil mali fi surah majburun bil barakati al-khafiyah. Sesungguhnya kekurangan yang nampak dari harta yang kita sedekahkan itu akan ditutupi dengan keberkahan yang tersembunyi. Jadi lagi dan lagi kembali kepada keyakinan kita ya. Harta yang berkurang sedekah itu akan ditutupi dengan keberkahan yang tersembunyi. Wa hadza mutraqun bil hiss wal 'adah. Dan keberkahan tersebut secara umum sudah terbukti bahwasanya bagi orang yang sering bersedekah dia akan merasakan keberkahan dalam hati. Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang yang bersedekah, ada orang yang ketagihan bersedekah. Tanyakan sama dia, kenapa kok suka bersedekah? Mesti dia jawab, saya sudah pada keberkahan dalam hati saya. Terasa berkahnya. Wahai mutlaqun bil hissi, karena keberkahan ini bisa dirasakan dengan panca indera dan bisa dirasakan dengan adat, dengan kebiasaan, sudah terbukti. Atau annahu wa inna qasad suratuhu lakin qawal ma'du. Kalau tidak bertambah juga misalnya, berarti yakinlah bahwasanya kekurangan tersebut sudah diganti menjadi pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang begitu besar. Jadi kalau sudah bersedekah kok kayak nggak terasa keberkahannya misalnya ya, atau nggak terasa bertambah hartanya, maka yakinlah bahwasanya kekurangan tersebut sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang disiapkan di akhirat. Ada kemungkinan berarti keberkahannya dirasakan di dunia atau nanti dirasakan di akhirat. Selanjutnya as-sadaqatu hijabun minan nar, ittaqun nar wa bisyikki tamratin. Sedekah itu adalah pelindung dari api neraka. Hijab. Ittaqun nar wa bisyikki tamratin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah dari api neraka, takutlah dari azab Allah Taala walaupun dengan separuh biji kurma, separuh kurma. An-Nabi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar wa bisyikki tamratin. Ay ij'alu bainakum wa bainaha wiqayatan. Ay hijaban wa kana ittiqa'u bit-tasadduq bi syai'in qalilin jiddan. Mithlu syikki tamratin wa hijabi biha. Ay nisjafin yufidu fala yahtabi wa mutasaddiqu dhalika falahu nalikabir. Dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah Taala mengenai api neraka dengan bersedekah walaupun dengan sebelah atau setengah biji kurma, setengah kurma. Maksudnya apa? Maksudnya adalah buatlah hijab antara kamu dengan neraka, ya, buatlah pelindung antara kamu dengan azabnya Allah atau dengan nerakanya Allah dengan cara bersedekah walaupun sedekahnya sedikit. Jadi azab Allah Taala mungkin karena banyaknya dosa kita, karena kita memang tidak luput daripada dosa, ya. Bagi saya mau tidak sengaja, kecil maupun besar, ya. Setiap dosa harus kita yakini, ya. Harus kita yakini setiap dosa layak mendapatkan azab. Ya. Adapun ampunan Allah itu terserah Allah Taala, tapi hukumnya adalah
baku. Baku. Adapun nanti diampuni Allah Ta'ala, itu lain-lain pembahasannya. Jadi setiap dosa pasti ada azab, setiap kebaikan pasti ada pahala. Untuk melindungi diri kita dari azab sebab dosa kita, maka lindungilah dengan cara bersolat. Semua diri kita pasti berbuat dosa, pasti tidak mungkin tidak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un, semua ada itu pasti berbuat dosa, dan hukum dasarnya dosa pasti ada azab. Dosa pasti ada azab. Maka untuk melindungi diri kita daripada azab sebab dosa kita, lindungilah dengan cara bersolat. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Di sini walau bisyik kita melakukan, walaupun dengan setengah daripada buah kurma. Kurma itu sudah kecil, setengahnya lagi. Itu pun bisa melindungi kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yahtaqi al-mutasaddiq, walaupun sedikit sekali perkara tersebut, sedekah yang kita keluarkan itu sedikit, tapi itu bisa menghalangi diri kita daripada azab Allah. Sehingga jangan kita menganggap sepele dalam bersedekah ini. Aduh, bersedekah tapi duitnya cuma sedikit, gimana nih? Jangan menganggap remeh kebaikan. Karena kebaikan pasti mendapatkan pahala. Sedekah walaupun sedikit akan menghalangi diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menggunakan kurma, sebelah biji kurma, karena memang makanan orang Hijaz bagian Arab sana memang makanan pokoknya adalah menggunakan kurma. Artinya adalah sesuatu yang bisa mengenyangkan, seperti itu, sedikit mengenyangkan. Ada tabrol di ahli Hijaz. Di sini mengaku menggunakan kurma karena memang kurma adalah makanan pokoknya orang Hijaz. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ishtari minan nari." Walaupun ada isi perutnya, walaupun dengan setengah, jangan dianggap sepele, karena itu bagi orang yang lapar itu sudah lumayan mengisi perutnya. Jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk membebaskan diri, berilah diri dari neraka. Bebaskan dirimu dari neraka, bebaskan dirimu daripada azabnya Allah Ta'ala dengan cara bersedekah. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "La uli anti min al-syara." Aku tak bisa menolong kamu nanti di akhirat, kata Nabi. Aku tak bisa menolong kamu. Maka bebaskanlah dirimu, berilah dirimu. Nanti di akhirat orang akan memikirkan, artinya orang itu akan selamat dengan amal dia. Amal dia ada, maka dia akan selamat. Walaupun dia anak kiai tapi amalnya tidak ada, selamat. Walaupun dia orang tuanya orang saleh, misalnya seperti itu, atau dia abangnya orang saleh, adiknya orang saleh, atau suaminya sekalipun orang saleh, kalau amal perbuatan dia terbaik, dia bisa selamat. Dia bisa selamat. Jadi kita berdekatan dengan orang saleh, kita berdekatan dengan kita adalah nasab orang saleh, misalnya seperti itu bonus. Tapi lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah setengah daripada buah kurma. Wa hadhihi al-ahadits tadullu ala anna al-yasira min as-sadaqah yasturu